Jadi harta kita itu adalah bukan yang kita simpan. Justru yang kita infakkan, kita sedekahkan, itu berlipat-lipat. Apalagi sekarang bulan Ramadan. Ya, itu merupakan investasi yang paling besar. Bukan yang kita simpan. Betul. Malah kadang-kadang kalau orang boros, nggak pada tempatnya dia boros itu, dia nabung terus. Udah mestinya zakat, dia nggak keluarkan. Udah mestinya infak, dia nggak keluarkan. Udah mestinya dia jadi dermawan, dia nggak lakukan. Di depannya banyak duafa keluarga, duafa tetangga, duafa masyarakat. Dia nggak perhatikan. Akhirnya apa? Di akhir umurnya. Bukan perang lawan musuh negara. Dia perang lawan kolesterol. Oh. Perang lawan penyakit. Penyakit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mukminin, mukminat, dan mustadhafin. Orang hidup perlu harapan. Tanpa harapan kita hanyalah jasad yang bergerak. Nah, memberi harapan kepada orang lain itu adalah sebuah kehidupan. Oleh karena itu, Ramadan mengajarkan kita untuk memberikan kehidupan pada orang lain. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang dengan Ustadz Hasan Dalil tentang memberi harapan kepada kaum mustadhafin. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, antum sudah meluangkan waktu untuk hadir di Dana Mustadhafin. Terima kasih Ustadz. Ya, Ustadz, Ramadan ini banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan. Salah satunya adalah orang-orang miskin, orang-orang mustadhafin itu berharap bisa mendapatkan bantuan, bisa mendapatkan hidup yang mungkin lebih layak, bisa mendapatkan banyak harapan-harapan mereka di bulan suci Ramadan ini. Nah, bagaimana kita bisa memaknai Ramadan ini dengan memberikan harapan kepada kaum mustadhafin? Baik Ustadz Muammar dan pemirsa semuanya, terima kasih. Pertama-tama memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam ya, yang paling wangi, paling bersih, paling tulus, paling ikhlas untuk kekasih Allah, Nabi terakhir, Rasul penutup, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarga beliau, ahlul baitnya yang Allah sucikan, pada sahabat-sahabat Nabi yang mulia yang setia, dan para pengikut beliau sampai akhir zaman. Ustadz Muammar dan pemirsa yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, saya ingin mengingatkan kita sekalian bahwa ada dua ya, ada du'afa, ada mustad'afin. Nah, kalau du'afa pada umumnya ya, dhaif, du'afa, orang-orang yang secara singkat aja ya, secara singkat bahwa mereka perlu ditolong secara material ya. Ada perhatian dari mulai sedekah, senyum ya, ibtisamuka li akhika sadaqah. Senyum kamu kepada saudara kamu adalah sedekah. Membuat begitu. Kemudian lebih jauh lagi ada macam-macam infak dan sedekah ya, dari mulai senyum sampai pada perhatian, itu ilmu, sedekah ilmu, kemudian materi, dan yang terkenal hadis yang sering dibacakan itu idza mata ibnu Adam, kalau meninggal seseorang ya, maka terputus amalnya kecuali 3, sedekah jariyah, sedekah yang biasa dia berikan itu mengalir terus, yang dia berikan kepada du'afa, orang-orang lemah yang dia perhatikan, orang-orang lemah yang dia ayomi, kaum du'afa yang dia bantu mengenyangkan, dia bantu sekolahnya, dia bantu pakaiannya,
ya toh, itu akan mengalir terus. Dan riwayat-riwayat menyebutkan dia akan kagum-kagum. Dia sendiri kaget. Nanti di alam pertama dia di kuburan, hari pertama dia di kuburan, dia lihat sedekahnya itu, infaknya, perhatian dia kepada kaum du'afa. Ini apa nih ya malaikat? Wahai malaikat Allah, wahai petugas kubur, barzah. Oh ini sedekah kamu buat du'afa. Dulu kamu suka mengenyangkan orang. Dulu kamu suka memberi minum, memberikan beasiswa. Ya Allah sampai begini. Dia kagum-kagum, kaget dia. Itu investasi ternyata. Investasi yang sesungguhnya. Jadi harta kita itu adalah bukan yang kita simpan. Justru yang kita infakkan. Kita sedekahkan. Itu berlipat-lipat. Apalagi sekarang bulan Ramadan. Ya. Dan banyak syukur Ustaz Muammar. Dan pemirsa yang budiman. Bangsa kita ini dikenal sebagai bangsa yang dermawan. Betul. Malah kadang-kadang dermawan kurang cerdas. Iya. Terlalu dermawan. Bukan Ustaz. Itu juga. Tapi kadang-kadang dia nggak tahu dia nyumbang ISIS. Allah. Kemarin belum lama tuh ISIS yang merusak di Syria. Orang-orang di sini ada yang tertipu sama ISIS, minta, ayo sumbang ISIS. Dia ikut nyumbang. Kurang ini. Jadi makanya kita ingin ingatkan nih, hati-hati kalau mau nyumbang. Jangan sampai niat kita baik, justru yang kita sumbang teroris. Allah. Justru yang kita sumbang merugikan kehidupan yang harmonis, merusak tatanan masyarakat. Jadi sekali lagi bahwa sedekah jariyah, ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salih yad'u lahu, itu merupakan investasi yang paling besar. Bukan yang kita simpan. Betul. Malah kadang-kadang kalau orang boros, nggak pada tempatnya dia boros itu, dia nabung terus. Udah mestinya zakat, dia nggak keluarkan. Udah mestinya infak, dia nggak keluarkan. Udah mestinya dia jadi dermawan, dia nggak lakukan. Di depannya banyak du'afa keluarga, du'afa tetangga, du'afa masyarakat. Dia nggak perhatikan. Akhirnya apa? Di akhir umurnya. Bukan perang lawan musuh negara. Dia perang lawan kolesterol. Perang lawan penyakit. Penyakit dia. Itu akibat bakhil. Dia pelit, dia gak nyumbang-nyumbang. Akhirnya ada aja sakit ini, sakit itu. Ya kan? Lain dengan sakit ujian. Iya. Ada orang diuji sama Allah SWT. Ayub sakit. Nabi. Yeah. Orang-orang soleh sakit, gitu. Yeah. Itu ujian dari Allah, imtihan dari Allah, supaya dia tambah sabar. Ini bukan dikasih penyakit sama Allah, memang dia karena dia bakhil, dia nggak perhatian sama kaum du'afa. Nah, jadi kita ingin mengetuk, apalagi ini Ramadan yang kalau kita keluarkan pahalanya berlipat-lipat. Makanya banyak orang kita ini di Indonesia nungguin Ramadan. Zakat, nungguin Ramadan. Humus, nungguin Ramadan. Infak sedekah. Ya, Ramadan lebih-lebih lagi. Udah bagus lah dari sisi itu. Nah, kita tambah kencangkan saja. Tambah himbau lagi. Supaya ada perhatian kepada kaum du'afa, Ustaz Muammar. Ya. Kalau itu tadi Antum jelaskan du'afa. Antum ada jelaskan bedanya du'afa tadi mustad'afin. Nah, sekarang mustad'afin apa ini Ustaz? Baik. Nah, terima kasih Ustaz Muammar dan pemirsa yang budiman ya. Mustad'afin ini dia para ulama besar membagi menjadi dua. Memang ada kalimat ba, ain, fa. Ditambah alif, sin, ya kan? Dan apa namanya? Ada ta'nya di situ. Jadi dia biasanya itu minta, misalnya ghafara memaafkan, istaghfara minta maaf. Nah, tapi dia ini istilah lain, dia tersendiri. Yaitu satu kaum, satu kelompok manusia di mana mereka itu dilemahkan. Ada tangan jahat bermain. Ada otak jahat, ada pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran jahat, hati-hati busuk bermain.
kemudian merekayasa dari tindakan secara politik, secara apalagi gerakan-gerakan lain, merekayasa, akhirnya ada kelompok yang dilemahkan. Nah, itulah yang disebut mustad'afin. Bisa dilemahkan secara ekonomi, dilemahkan secara budaya, dilemahkan secara sosial, dan diharapkan dipupuk terus, biar lemah terus secara politik, lemah terus secara ekonomi, lemah terus secara budaya. Saya pikir bangsa kita perlu diajarkan ini, Ustaz Muammar. Nah, ulama kita membagi mustad'afin kepada dua. Ada mustad'afin wa'i, ada mustad'afin ghair wa'i. Siapa mustad'afin wa'i? Yaitu mustad'afin yang sadar. Dia menyadari ada tangan jahat lagi bermain sehingga ekonomi Indonesia nggak berkembang-berkembang. Padahal kaya raya. Numpuk di sedikit orang. Dia sadar. Ada lagi yang menyadari betapa secara politik kelompok besar misalnya dilemahkan oleh kelompok kecil yang sebutlah, karena setan nggak bisa diam kan, iblis nggak bisa diam, godain terus. Setiap ada orang bercita-cita luhur pasti akan digoda. Karena itu akhir Al-Quran, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Biar kita pasang kuda-kuda, hati-hati terhadap serangan iblis dan setan. Baik iblis setan yang nggak kelihatan maupun iblis setan berbentuk manusia. Jadi kembali lagi pemirsa yang budiman, ini bulan Ramadan 1445. Mari kita berikan. Kita nggak mau umat Islam hanya besar saja. Kita ingin memberikan sumbangsi. Mustad'afin yang sadar, tadi kan ada sadar dan tidak sadar. Yang sadar pun terbagi menjadi dua. Yaitu yang berani melawan dan ada yang udah tahu nggak berani melawan. Ya udahlah, abdi mah begini aja. Pasrah. Siapa abdi? Abdi mah rakyat kecil. Kamu tahu nggak kamu ditipu? Tahu, tapi abdi nggak punya tenaga. Padahal dia sadar. Nah, jadi yang sadar sekalipun nanti ada yang berani melawan, ada yang tidak berani melawan. Yang berani melawan ada yang sendiri-sendiri, ada yang berkelompok kuat. Nah, ini yang diharapkan oleh kitab suci kita Al-Quran, yaitu yang betul-betul mustad'afin yang membentuk menjadi barisan yang kokoh. Saya bacakan dua ayat yang sering dibaca oleh ulama kita yang sadar dan kemudian melawan. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhumul warithin. Jadi di situ Allah SWT menggambarkan Allah akan memberikan karunia kepada kelompok mustad'afin, orang-orang tertindas di muka bumi. Mereka akan dijadikan para pemimpin dunia dan mereka akan dijadikan pewaris bumi. Jadi bumi ini kalau lewat ayat ini yang akan menang adalah orang-orang mustad'afin. Lewat ayat ini karena Allah berpihak pada mereka. Allah berpihak pada mereka. Nah, karena itu lewat acara ini yang dikelola oleh Dana Mustad'afin yang luar biasa ini, yang penuh berkah ini, kita ingin ingatkan bahwa kalau dari sisi misalnya kan sering kita dengar itu, hari ini, tahun ini, Ramadan ini kalian adalah mustahiq, du'afa, sehingga kalian mustahiq. Tahun depan diharapkan kalian menjadi muzakki. Ya kan? Itu dari sisi kecil-kecilan, materi, kenyangin orang, ya kan? Nah, itu. Tapi kalau kita naik lagi ke atas, tahun ini kita mustad'afin tidak sadar, yang sendiri-sendiri, atau mustad'afin sadar yang sendiri-sendiri, kita harapkan bangsa Indonesia, baik yang muslim maupun yang non-muslim, teman-teman kita, saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air, kita harapkan kalau pada Ramadan ini, kita ini adalah kelompok mustad'afin yang jalan sendiri-sendiri, tidak memiliki kekuatan, maka tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, mudah-mudahan mustad'afin Indonesia menjadi sebuah barisan yang kompak, menjadi sebuah shaf yang kokoh, yang seperti digambarkan oleh Al-Quran, innallaha
yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Ini yang Allah demen. Ini yang Tuhan demen. Nah, jadi Ustaz Muammar, kita harus ingatkan orang awam bahwa kalau lihat sesuatu, kan tadi judulnya tentang berbagi harapan dengan mustadafin. Ya. Jadi saya ingin ingatkan bahwa kita bukan cuma sekedar ingin berbagi, orang kaya tolong berbagi dong dengan orang miskin. Lalu kalau ancamannya berbunyi kan, orang kaya, kalau engkau tidak perhatikan orang du'afa, maka kelak satu hari hati-hati kamu. Orang miskin pada hari itu datang ke rumah-rumah kalian bukan untuk minta, tapi untuk menyerang kalian. Jangan sampai ini terjadi. Betul. Kita dorong supaya orang kaya dermawan kepada du'afa. Ini satu sisi. Tapi di sisi lain kita ingin ingatkan, hei mustadafin Indonesia. Ingatlah, kita harus menjadi bagian besar dari mustadafin dunia yang ingin menegakkan tatanan dunia yang adil. Karena mustadafin itu bertingkat-tingkat, dari mulai nabi, para orang soleh, ulama besar, orang kaya sekalipun ada yang mustadafin. Kapan? Ketika mereka dipojokkan, disudutkan, ada rekayasa, ada tangan jahat bermain, sehingga mereka ada di dalam posisi selalu rugi. Ruginya apa? Rugi pertama, mereka kalau dari konteks rakyat orang awam, jadi mereka nggak bisa mengembangkan spiritualitas makin mendekat pada Tuhan. Ada awan menggelayut, ada tangan jahat sehingga mereka terus menjadi mustadafin yang tidak sadar-sadar. Nah, karena itu kita ingin ingatkan, berbagi harapan kepada kaum mustadafin, bahwa mustadafinlah yang akan menjadi pewaris dunia, bahwa mustadafinlah yang akan memimpin, yang akan dipimpin oleh Imam Mahdi. Nah, terakhir ingin saya katakan, ingin ingatkan bahwa di dunia ini, Ustaz Muammar, ada beberapa pribadi yang sudah beramal besar, Ustaz Muammar. Beberapa pribadi. Masya Allah, udah ada yang berhasil bikin negara bagus. Ada yang berhasil bikin negaranya dengan kemajuan teknologi, kemajuan sains, kemajuan kedokteran. Masya Allah. Ada yang udah berhasil melawan penjajah Zionis Israel. Ada yang membantu saudaranya di Gaza secara serius dengan menahan laju kapal-kapal besar yang ingin membantu penjajah Zionis Israel. Amalnya besar. Tapi dia katakan, ma qumna bihi qalil wala yakfi. Apa yang kami telah lakukan? Kecil. Sedikit saja, kecil saja. Dan tidak cukup. Kenapa? Karena orang seperti ini menyadari bahwa nilai kebaikan itu harus mengglobal, harus menguniversal, menginternasional, akan dipimpin oleh Imam Mahdi sesuai ayat yang tadi, sehingga mereka kalau sudah berhasil di negaranya sekalipun, sudah berhasil sukses sedemikian rupa, mereka tetap katakan kecil, mengingat nilai-nilai yang sedang mereka perjuangkan harus terus memberikan sumbangsih dan kontribusi kepada secara lokal, nasional, regional, internasional, sampai datangnya Imam Mahdi yang akan mengisi dunia dengan keadilan dan kemenangan kaum mustadafin, insyaallah. Insyaallah. Jadi Ramadan ini mengajarkan kita untuk mulai sadar. Nah, jangan sampai kita terlalu terlena. Nah, tanpa sadar kita dijajah oleh orang-orang yang ingin memanfaatkan kita dalam segala hal. betul. Dari budaya, dari pendidikan, Betul. dari keagamaan, Nah. dan lain sebagainya. Ya, jadi luar biasa Ustaz Hasan, terima kasih. Terima kasih sama-sama Ustaz Muammar waktunya. dan pemirsa kita. Ya. Selamat puasa mudah-mudahan. Ya. Taqabbalallah
kita dan para pemirsa Allah terima puasanya. Amin. Insya Allah. Amin. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa memberikan semangat. Karena antum juga berbicaranya semangat. Saya yakin juga orang-orang yang mendengar juga akan terlalu semangat. Ya. Dan Allah merahmati keluarga kita, ayah bunda kita yang telah meninggal dunia. Amin. Dan mudah-mudahan anak-anak pemirsa jadi anak-anak yang soleh. Sehingga kalau abahnya meninggal, ibunya meninggal, mereka tetap jadi anak soleh di negeri ini. Soleh dan solehah di negeri yang kita cintai ini, insya Allah. Amin. Pemirsa Dana Mustadhafin, kita tadi sudah sama-sama mendengar uraian dari Ustadz Hasan bahwa ketika kita melalui Ramadan ini, kita harus semakin sadar. Kita harus semakin mawas diri bahwa kita harus hidup bukan hanya seorang diri, tapi kita hidup bersosial, bermasyarakat. Maka berbagi adalah konsekuensi dari hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, sadarlah. Oleh karena itu, berbagilah. Dan jangan lupa untuk memanfaatkan momen Ramadan ini untuk selalu berbagi dan untuk selalu sadar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.